Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Aframul Kusoya dengan NPM 23 1000081. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Nenek Minah dan 3 KKO. Yang pertama, latar belakang kasus. Kasus ini mengambil perhatian masyarakat karena mengandung elemen-elemen yang menarik. Yang pertama, tindakan yang tidak biasa. Kasus ini menonjol karena tindakan mencuri 3 buah KKO adalah tindakan yang tidak biasa. Biasanya kasus pencurian melibatkan barang berharga seperti perhiasan, uang, atau barang elektronik. Tetapi mencuri buah kakao yang terdengar aneh. Yang kedua, tokoh yang tidak biasa. Nenek Mina adalah tokoh yang tidak biasa dalam dunia kejahatan. Biasanya pencuri adalah individu muda atau kelompok tertentu, tetapi ini hanya seorang nenek-nenek. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Kasus ini memungkinkan menjadi viral di sosial media dikarenakan masyarakat seringkali tertarik pada cerita yang unik atau menarik yang mereka temukan di platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Yang keempat, aspek sosial dalam ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi. Pertanyaan mendasar tentang apa yang mendorong nenek-nenek Minah untuk melakukan tindakan ini mungkin telah menimbulkan diskusi tentang aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan. Yang kelima, reaksi publik. Reaksi publik terhadap kasus ini baik dalam bentuk dukungan atau kritik terhadap Nenek Minah menambahkan dimensi dramatis pada cerita ini dan menarik perhatian media dan masyarakat. Kasus ini membuktikan bahwa kejadian sempurna yang tidak biasa dan menarik perhatian media dan publik, bahkan ketika melibatkan peristiwa yang pada dasarnya kecil seperti pencurian 3 buah kakao. Kasus macam ini dapat menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana perhatian publik yang dapat tertuju pada berbagai kasus kriminal, sekaligus menggambarkan media sosial dan respon masyarakat terhadap berita tersebut. Latar belakang Nenek Minah. Latar belakang Nenek Minah adalah bahwa Nenek Minah adalah seorang wanita lanjut usia yang ditangkap oleh polisi karena mencuri sendal di sebuah toko. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai contoh penegak hukum yang tidak adil dan tidak memperhatikan keadilan masyarakat. Kronologi peristiwa. Ada 8 tahapan pencurian hingga penangkapan Nenek Minah dalam kasus ini yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, pencurian 3 buah kakao. Nenek Minah melakukan pencurian 3 buah kakao dari lokasi yang relevan. Ini mungkin melibatkan memasuki tempat penyimpanan atau perkebunan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, penemuan pencurian. Pencurian 3 buah kakao pertama kali ditemukan oleh pemilik atau pengelola lokasi tersebut. Mereka menyadari bahwa kakao telah hilang. Yang ketiga, laporan pihak berwajib. Pemilik lokasi atau pihak yang menemukan pencurian melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, seperti polisi setempat. Yang keempat, penyelidikan polisi. Polisi memulai penyelidikan resmi atau pencurian tersebut. Mereka mengumpulkan bukti seperti rekaman CCTV, wawancara dengan saksi, dan mencari petunjuk yang mengarah ke pelaku. Yang kelima, identifikasi tersangka. Melalui penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi Nenek Minah sebagai tersangka dalam kasus pencurian ini. Ini bisa berdasarkan bukti fisik, saksi mata, atau bukti elektronik. Yang keenam, penangkapan Nenek Minah. Polisi menangkap Nenek Minah berdasarkan bukti yang telah mereka kumpulkan. Penangkapan ini bisa terjadi di rumahnya atau lokasi lain yang relevan. Yang ketujuh, proses hukum. Nenek Minah kemudian menjalani proses hukum termasuk penuntutan oleh jaksa, sidang di pengadilan, dan keputusan hakim. Yang kedelapan, konsekuensi hukum. Nenek Minah dinyatakan bersalah dalam pengadilan. Dia mungkin dikenai sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Reaksi publik. Respon masyarakat dan media terhadap suatu kasus sangat tergantung pada faktor seperti tingkat perhatian media, elemen dramatis dalam kasus, latar belakang sosial ekonomi, dan perasaan umum masyarakat terhadap kasus tersebut. Yang pertama, perdebatan publik. Kasus yang unik atau yang tidak biasa seperti pencurian 3 buah kakao oleh Nenek Minah mungkin memicu perdebatan dan diskusi di antara masyarakat, baik di media sosial dan dalam kelompok masyarakat atau di platform berita. Yang kedua, pemberitaan media. Media biasanya akan meliputi kasus-kasus yang menarik, terutama jika mereka memiliki unsur dramatis. Respon media dapat mempengaruhi bagaimana kasus tersebut dipersepsikan oleh publik. Yang ketiga, empati atau simpatik.
Masyarakat mungkin merespon kasus ini dengan empati atau simpati terhadap Nenek Minah jika ada faktor-faktor seperti keadaan ekonomi yang sulit atau faktor lain yang menjadikannya tindakannya bisa dimaklumi. Yang keempat, kritik dan kecaman. Sebaliknya, ada sebagian orang mengkritik atau mengutuk tindakan Nenek Minah jika melihat tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Yang kelima, pengaruh terhadap isu sosial dan ekonomi. Kasus seperti ini dapat memicu diskusi lebih luas tentang isu-isu sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau tantangan yang dihadapi oleh orang-orang tertentu. Tindakan hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwajib dalam menanggapi kasus pencurian yang melibatkan Nenek Minah dan 3 buah kakao dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku. Namun berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh pihak berwajib. Langkah pertama, penerimaan laporan. Pihak berwajib menerima laporan pencurian dari pihak yang terkena dampak, seperti pemilik atau pengelola lokasi yang menjadi sasaran pencurian. Tahap kedua, penyelidikan awal. Polisi atau penegak hukum awalnya akan memulai penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang kasus ini. Yang ketiga, wawancara dan pemeriksaan saksi. Petugas akan melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang mungkin telah melihat atau mengetahui sesuatu terkait kasus ini. Yang keempat, pengumpulan bukti. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk rekaman CCTV, barang bukti fisik, dan informasi yang bisa membantu identifikasi pelaku. Yang kelima, identifikasi pelaku. Berdasarkan bukti yang ada, polisi akan mencoba mengidentifikasi atau menduga siapa pelaku pencurian tersebut. Yang keenam, penangkapan pelaku. Jika polisi yakin telah mengidentifikasi pelaku, mereka dapat mengeluarkan perintah penangkapan dan menangkap tersangka. Yang ketujuh, interogasi pelaku. Tersangka kemudian akan diinterogasi untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Yang kedelapan, penuntutan hukum. Pelaku pencurian akan menjalani proses hukum termasuk pengajuan dakwaan oleh jaksa, persidangan di pengadilan, dan keputusan hakim. Yang kesembilan, konsekuensi hukum. Jika dinyatakan bersalah, pelaku akan dikenakan sebagai sanksi hukum sebagai hukum yang berlaku. 10. Dampak sosial. Pihak berwajib mengambil tindakan untuk mengelola dampak sosial yang mungkin diakibatkan oleh kasus ini, seperti memberikan dukungan kepada korban atau pelaku. Yang ke-11, pemberitaan ke publik. Pihak berwajib juga memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan kasus ini, terutama jika ada minat publik yang besar. Konsekuensi sosial. Dampak sosial dari tindakan Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao dapat bervariasi, baik pada dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang timbul pada Nenek Minah. Yang pertama, konsekuensi hukum. Jika Nenek Minah dinyatakan bersalah, ia mungkin menghadapi sanksi hukum seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman sosial. Dampak ini dapat mempengaruhi hidupnya secara signifikan. Yang kedua, stigma sosial. Nenek Minah mungkin mengalami stigmatisme sosial sebagai akibat dari tindakannya. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihatnya dengan pandangan negatif atau skeptis. Yang ketiga, dampak psikologis. Pengalaman melalui proses hukum dan sanksi dapat menimbulkan dampak psikologis pada Nenek Minah, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Pencatatan hukum. Kasus ini dapat mencatatkan nama Nenek Minah dalam catatan kejahatan, yang mungkin mempengaruhi reputasinya di masa depan pada masyarakat sekitar. Konsekuensi sosial pada masyarakat sekitar. Yang pertama, reputasi lingkungan. Kasus ini dapat mempengaruhi reputasi lingkungan atau komunitas di mana Nenek Minah tinggal, terutama jika media meliputi kasus tersebut dengan intensitas tinggi. Yang kedua, pelebaran diskusi. Kasus ini memicu diskusi di antara masyarakat tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan keadilan yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, kontroversi dan opini. Masyarakat memiliki berbagai pendapat tentang kasus ini. Beberapa orang mungkin merasa simpati terhadap Nenek Minah, sementara yang lain mungkin mengutuk tindakannya. Yang keempat, dampak sosial di keluarga. Kasus ini memiliki dampak sosial pada keluarga Nenek Minah, termasuk anggota yang mungkin merasa terpengaruh oleh situasi ini. Sekian kasus dari Nenek Minah dan 3 kakao. Terima kasih.